Gue udah lihat banyak banget orang yang dapat puluhan juta, ratusan juta, miliaran lewat bisnis model ini. Bahkan gue sendiri pun mempraktekkan. Jadi nggak usah banyak bacot, langsung aja mulai. Gimana caranya? Pertama adalah lu tuh harus bisa menghapus lu punya memori terhadap masalah. Kebanyakan orang yang nonton video ini pasti inget ya, pas kecil kita dibilang apa? Jangan cari masalah. Tapi step 1 ya di sini adalah lu harus cari masalah. Nah, cari masalah ini lu harus kaitkan ke solusi. Apa sih yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Gue yakin banyak dari kalian yang denger ini aja udah bingung, kayak, bro, kok malah disuruh cari masalah ya? Nah, di sini agak susah nih. Kalau misalnya kalian di sini aja udah kagak bisa dapat mental seperti ini, udah pasti bisnisnya nggak cocok buat lu. Untuk lu pada benar-benar bisa memanfaatkan mental ini, lu harus punya 2 kemampuan ini. Pertama adalah lu punya self-awareness, lu punya keterampilan tuh ada di mana, karena lu tahu lu bisa memecahkan masalah apa. Terus, di sebelah kanan ada Venn diagram yang namanya commercial awareness, di mana lu udah tahu nih, solusinya apa, dan kira-kira bisa dikomersilkannya bentuknya seperti apa. Kalau misalkan lu kagak punya kemampuan self-awareness dan commercial awareness, susah untuk lu move on dari step 1. Jadi di sini praktisnya adalah kalian itu coba sekarang lihat sekelilingnya kalian itu punya keterampilan apa dan kalian bisa menyelesaikan masalah apa. Dan please jangan merendahkan dirinya kalian. Kebanyakan orang kagak bisa move on ke step berikutnya karena mereka berasa bahwa ya gue mah siapa. Ngomong kasar ya guys, orang-orang yang pernah gue interview ini juga tanda kutip siapa. Kita semua itu mulai dari bukan siapa-siapa. Tapi saat kita bisa menggabungkan keterampilan-keterampilan kita, itu yang bisa bikin kita beda. Berikutnya adalah suatu metodologi yang gue copy pas gue masih di industri fashion. Dimana ada brand yang terus-terusan mempunyai toko di tempat-tempat yang ramai. Dan itu gue notice di tahun 2010-2011. Sekarang ke fast forward dunia digital yang makin banyak peluangnya, gue makin ngerti apa yang mereka lakuin. Mereka ngelakuin yang namanya omnipresent. Dimana konsepnya kan sama ya. Dulu itu mereka buka toko di tempat-tempat yang ramai yang ampun-ampun. Sekarang di dunia digital, kan udah banyak nih tempat-tempat yang ramai. Lu juga harus buka tokonya lu. Jadi kebanyakan orang kalau misalnya ngomongin konten, berpikir, yaudahlah gue fokus ke satu aja lah, contoh ke IG doang. Enggak guys, lu kalau misalnya mau jadi brand yang sustainable, yang mempunyai nafas yang panjang, lu harus bisa melakukan omnipresence. Jadi lu gak bisa cuma Instagram doang, lu gak bisa cuma YouTube doang, lu harus main TikTok, lu harus main Twitter, lu harus main Thread, bahkan lu harus punya LinkedIn. Pokoknya apapun yang menurut lu itu relevan dengan brandnya lu harus kerjain semuanya. Dan di sini orang tuh langsung overwhelming nih, kayak, aduh bro, PR banget ya. Pertama jelasnya buat kalian yang gak pernah ngerjain ini sangat PR, tapi begitu kalian yang udah pernah kerjain, kalian berasa ini tuh layaknya kita tuh kerja pada umumnya aja. Kayak layaknya tuh kita buka toko. YouTube kita tahu pas orang itu udah muter dia punya handphone tuh adalah suatu relationship. Jadi kalian tahu fokusnya di sini adalah relationship. IG kalian tuh fokusnya lebih ke BTS segala macam. TikTok bisa sama kayak IG, BTS, tapi mungkin lebih fokus ke short form video, sedangkan di IG lu bisa fokus ke carousel. Twitter atau X ataupun Thread di sini lu bisa A/B testing semua pemikiran yang lu punya. Jadi text-based platform ini cocok banget buat lu tuh nge-testing aja konten-konten lu berasa tuh harusnya bisa viral. Karena pada umumnya kalau misalnya bisa viral di X ataupun Thread ini, harusnya bisa viral juga di LinkedIn, bisa jadi hook lu punya YouTube, bisa jadi hook lu punya carousel. Jadi omnipresent ini goalnya cuma satu di step kedua ini, yaitu adalah mencarikan lu traffic. Di sini goalnya lu pada adalah bikin 100 konten di setiap platform ini. Jangan punya mental kayak seakan-akan 100 konten itu satu yang susah. Lu harus pikirin bahwa ini adalah lu punya investasi. Saat orang berpikir ini adalah investasi, beda tuh. Kalau misalnya orang tuh berasa ini adalah suatu kerjaan yang lu harus mengeluarkan effort segala macam, pasti susah untuk menyelesaikan 100 konten. Dan buat kalian yang susah banget untuk konsisten dan disiplin, gue udah pernah sharing ke kalian. Konsistensi adalah kesetiaan saat progres tak terlihat. Disiplin adalah kemampuan untuk menunda reward. Lu coba ulang-ulang terus, baca sendiri dengan suaranya lu bakal ngerti kok kenapa lu di sini masih kagak bisa konsisten dan disiplin. Di sini sebegitu lu udah bikin 100 konten pertamanya, lu harus tahu bahwa lu itu masih menyewa lu punya audiens. Karena platform ini bukan punya lu kan. Karena bisa aja lu ngepost suatu konten, paling cuma berapa persen sih dari followers lu yang dapet? 1%? 10%? Max? Nah, jadi lu harus bisa pikirin gimana caranya dari gue menyewa audiens-audiens ini, jadi gue yang mempunyai audiens-audiens ini. Itu pentingnya lu punya platform sendiri. Ya umumnya orang-orang pintu pertamanya adalah personal website. Di sini pasti ada yang berpikir, wah bro, berarti udah langsung gue harus punya investasi bikin website dong. Nggak harus guys, sekarang ada namanya Elianka.id. Ini semua gratis untuk setupnya, benar-benar free. Jadi kalian itu bisa dapetin, kalian punya data calon customernya kalian bisa minta mereka subscribe kalian. Hasil dari sana kalian bisa bikin newsletter, dan itu semua udah terintegrasikan di dalam Linkit. Kalian bisa bikin kalian punya newsletter sendiri. Jadi jangan terkesan kayak seakan-akan, wah ini berarti biayanya mahal banget. Enggak guys, sekarang tuh udah mudah banget dengan yang namanya Elianka.id. Nah kebanyakan pemula mereka punya kesalahan adalah mereka pikir yaudah personal website terus isinya tuh gado-gado. Gue selalu bilang ke orang-orang, lu kalau misalkan udah tahu konten lu apa, lu harus nusuk ke suatu landing page yang berhubungan dengan konten tersebut. Contoh di dalam Linkit pun lu bisa bikin
3 new landing page. Dimana landing page buat lu punya newsletter, landing page lu punya free webinar, dan landing page ke lu punya free e-course. Ini yang orang-orang pada umumnya ngomong jadi lu punya leads magnet. Jadi dari lu punya konten, lu bisa bawa mereka ke newsletter, bisa ke free webinar, bisa free e-course-nya lu pada, dan akhirnya lu punya database. Dan ini yang mahal guys. Database ini yang lu harus nurture ke lu punya produk. Nah, kebanyakan orang pikirnya produknya, ya udah produknya satu aja ya bro ya. Nah, lu harus ngerti yang namanya itu value ladder. Dimana lu udah ada produk yang murah, kasarnya ya, yang entry level, yang agak mahal dikit, dan sampai akhirnya yang paling mahal. Nah, di sini berhubungan juga dengan lu punya nurturing seperti apa, tapi pada umumnya bentuknya akan seperti segitiga ke bawah kayak gini. Jadi, mayoritas orang akan berhenti di yang paling murah. Make sense lah ya, layaknya kita di industri apapun itu, pasti yang lebih banyak transaksinya yang harganya murah. Di sini di Indonesia gue berani komentar mungkin di angka 49.000 sampai ke 99.000. Dan abis itu kalian bikin yang lebih dagingnya lagi. Di bawah ini mungkin kalian punya core offer, ya kan? Di sini mungkin harganya bisa di angka 499 sampai 789. Nah, terakhir high ticket ini yang bisa kalian itu bisa bilang di angka 1 juta bahkan sampai 10 juta. Kebanyakan orang yang pas bikin produknya itu masih agak kebingungan kayak gimana cara bikin bedanya, apakah cuma harga doang. Jadi ada beberapa variabel yang gue bisa sharing yang gue rasa bisa membantu kalian membedakan produk-produk ini selain harganya. Jelasnya pas ngomong 49.000, 99.000 ini harus udah ada materinya guys, ya kan? Materinya udah ada edukasinya segala macam. Nah, bentuk materinya itu juga bisa menentukan harganya. Pada umumnya yang paling murah jelasnya berbentuk teks, semakin mahal harusnya berbentuk yang namanya video, karena ada cost of production-nya. Habis itu kalian bisa tambahin lagi yang namanya support, kayak kalian tuh dibimbing gimana caranya mengaplikasikan materi tersebut, itu juga jelasnya lebih mahal lagi. Dan akan lebih mahal lagi kalau misalkan ada aspek komunitasnya. Jadi kagak cuma sekali doang abis itu ditinggal gitu aja, tapi ada komunitas yang terus-terusan di-update. Begitu kalian udah selesai di sisi produk, kalian itu sekarang harus bisa bikin yang namanya sistem. Buat kalian bisa implementasiin yang namanya flywheel. Dari tadi kan kita udah ngobrolin ya, kita tuh butuh namanya omnipresence, jadi dimulai dari konten dahulu. Dari konten akhirnya masuk ke suatu landing page. Kalau misalnya kalian mau gratis, pakai namanya lmk.id. Terus di sini kalian itu harus bisa melakukan nurturing. Pada umumnya orang bahkan bisa sampai interview dahulu orang-orangnya apakah cocok atau kagak, pokoknya bikin suatu conversation dan akhirnya terjadi transaksi dan abis itu kalian onboarding, terus abis itu mereka itu konsumsi kan ya, mereka teredukasikan, jadi kalian educate mereka, terus di follow up mereka punya hasil seperti apa, jadi kalian itu bisa dapat mereka punya review atau referral, dan saat mereka itu udah punya referral segala macam bisa balik lagi menjadi kontennya kalian. Ini yang gue namakan yang namanya flywheel system. Kunci dari flywheel system ini adalah lu punya deliverables, lu punya SOW, scope of work yang lu janjikan ke mereka, lu harus bisa deliver. Jadi ini adalah salah satu kesalahan orang-orang pada umumnya. Pikirannya mereka adalah mereka itu sudah mengirim produknya udah beres. Mengirim produknya udah beres itu tuh baru step satunya doang, baru di sini doang guys, baru sampai ke onboarding. That's it. Gak banyak orang memasukkan namanya fulfillment. Orang tuh sudah mengeksekusi dan hasilnya seperti apa. Saat orang itu melakukan ini semua, barulah terjadi yang namanya community. Dan ini nih, flywheel ini barulah lu punya sistem menuju ratusan juta, miliaran rupiah setiap bulannya, bahkan ada yang tanpa modal, bahkan ada yang kerja dari rumah aja. Dan buat kalian yang di sini masih agak abstrak ya, apa sih yang dijual segala macam gitu kan ya. Ini yang namanya digital product, dimana suatu informasi yang kalian tahu, informasi tersebut bisa memecahkan masalah orang sebagai solusi, dan abis itu bisa cukup diproduksi sekali dan dijual berkali-kali. Dan sistem ini profitnya bisa sampai 99%. Dan gua nggak mau bias, cuma ngomongin produk digital doang, walaupun jelasnya ini yang secara bisnis yang paling make sense ya guys ya, tapi gue argue sistem yang barusan gue sharing ke kalian bisa diimplementasikan ke produk apapun. Contoh kita ngomongin produk jasa juga bisa, kita ngomongin produk fisik juga bisa. Cuma bedanya adalah di produknya itu yang kita udah bahas inverted pyramid ini. Lu punya entry offer apa kalau misalnya produk fisik? Contoh kalau misalnya lu di sini F&B gitu kan ya. Berarti kan lu jualan air putih contoh doang, itu entry offernya lu. Contoh terus core offernya lu adalah mie kari ya kan. Terus lu punya high ticket adalah steak. Contoh misalkan lu jasa, lu bisa bantuin orang itu bikin short video, itu lu punya entry offer. Core offer lu adalah YouTube long form. Terus high ticket lo adalah lu jualan, lu punya konsultasi. Jadi gue argue apapun yang gue ngomongin ini semua bisa diimplementasikan ke semua lini bisnis yang lu bisa pikirkan. Tapi kata kuncinya dari ini semua, kalau misalnya kalian udah mulai notice, kata kuncinya di sini adalah bukan cuma sok-sokan personal branding, tapi kata kuncinya adalah community branding. Saat lu bisa menginject, lu bisa mengaplikasikan flywheel system ini ke lu punya omnipresence di dunia digital, gue yakinkan guys, gue yakinkan ke kalian, pasti hasilnya tuh bisa eksponensialnya luar biasa. Dan buat ini lebih konkret lagi, jadi ya kalau misalnya sekarang kalian tuh agennya berapa nih? Mau 10 juta,
100 juta atau 1 miliar. Kita coba benar-benar coba breakdownnya ya. 10 juta, kalau misalnya lu pada cuma jualan yang offer itu 100 ribu doang, berarti 10 juta tinggal lagi 100 ribu. Berarti lu butuh 100 transaksi. Kalau misalnya 100 juta, berarti kita tambahin 01 lagi, berarti lu butuh 1000 transaksi. Kalau misalnya lu agennya 1 miliar per bulan, berarti lu butuh 10.000 transaksi. Dan tinggal lu dibagi 30 untuk lu kebayang setiap harinya itu harus terjadi berapa banyak transaksi. Dan untuk bisa meningkatkan probabilitas lu untuk closing sekian banyak transaksi, omnipresence lu tuh harus segila apa? Mana aplikasi yang lu harus lebih fokus? Mana yang cuma signal, mana yang cuma noise? Itu semua ada lu punya kepintaran untuk lu tahu yang paling bagus buat lu tuh apa. Karena buat gua mungkin yang lebih bagus YouTube, buat kalian mungkin lebih bagus Twitter, buat orang lain mungkin lebih bagus Thread, mungkin buat orang lain lebih bagus TikTok. Jadi tergantung kalian itu mau fokusnya di mana. Tapi tetap aja omnipresence butuh ada. Dan gue ngapain terkesan cuma teori. Gue udah mencoba mengaplikasikan ini ke orang lain, di mana orang tersebut udah bisa menghasilkan luar biasa banget di dunia maya ini. Dan dia juga adalah salah satu alumni Ruang Kreatif. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih detail lagi, semua ada di link deskripsi. Itu sekali bayar, komunitas selamanya. So, itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.